Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wassalaman ala rasulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang argumentasi daripada Pro Ba'alwi. Jadi sejak Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bertanya atau mempertanyakan klaim Ba'alwi sebagai cucu Nabi, maka argumentasi dari mereka hanya itu-itu saja. Jadi siapa sebenarnya yang mengklaim, yang mengaku-ngaku, yang merampas, yang membuat opini publik sebagai keturunan Nabi? Jelas adalah keluarga Alwi atau Ba'alwi. Mereka sudah sejak lama mengklaim diri mereka keturunan Nabi dengan berbagai macam argumentasinya, berbagai macam rekayasanya, berbagai macam dalil-dalil yang berusaha meyakinkan orang-orang bahwa diri mereka adalah keturunan Nabi. Itulah disebut klaim. Maka orang-orang yang mengklaim properti umum ini dalam tanda kutip, karena Nabi Muhammad adalah milik umum, milik bersama, diklaim sebagai milik pribadi kakek sendiri, maka kita harus angkat bicara, maka kita harus cemburu, dan cemburu ini diperbolehkan oleh ulama. Sebagaimana anjuran daripada ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan kita harus cemburu bila mana ada orang mengaku-ngaku, kita harus segera mendobitnya, memeriksanya apakah benar tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai dia mengaku-ngaku dan dipercaya sebagai kebenaran. Itulah hak kita dalam memperjuangkan, dalam membersihkan nama baik, nama agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani melaksanakan haknya, mendobit, memeriksa kebenaran dari klaim Ba'alwi itu sudah tepat. Hak bagi kita, hak bagi setiap kita untuk memeriksa. Karena mereka sudah mengklaim, maka kita harus memeriksa. Dan yang mengklaim harus bisa membuktikan klaimnya dengan sangat-sangat yakin. Berarti dalam hal ini teori husnuzon tidak bisa. Karena kita yang meminta bukti terhadap kebenaran dari klaim mereka kemudian dijawab ya udah husnuzon saja. Tidak bisa. Membuktikan klaim tidak bisa dengan husnuzon. Membuktikan klaim juga tidak bisa dengan suhrah wal istifadhah di atas bayina. Jadi suhrah wal istifadhah garis miring kata orang sudah tenar, sudah terkenal. Kata ulama ini, kata ulama itu tidak bisa. Karena posisi kata orang itu jauh di belakang bukti penelusuran. Suhrah wal istifadhah, ketenaran itu kan hanya setelah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin mulai abad 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hingga abad 19 zaman Belanda itu baru ada suhrah wal istifadhah. Dan kiai-kiai ulama-ulama di zaman itu terbawa-bawa oleh ketenaran yang diciptakan itu sejak abad 8-9. Wajar, maklum. Jadi setiap ulama yang mengarang kitab di rentang abad-abad itu pastilah mengikut nukilan ulama-ulama di zaman itu. Jadi bukan mengitsbat namanya, tetapi ikut menukil karena ketenarannya itu, yang padahal baru mulai abad 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Bagaimana suhrah wal istifadhah di abad 4, 5, 6, 7? Tidak ada. Ba'alwi gagal membuktikan suhrah wal istifadhah di zaman-zaman itu. Sudah dibahas kemarin dalam penelusuran sejarah, tidak ada data primer, tidak ada data sekunder.
Tidak ada keterangan apapun yang menyatakan Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Maka mereka gagal membuktikan klaim. Jika gagal membuktikan klaim, maka buat apa kita percaya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pro Ba'alawi kekeh dengan prinsip taklid butanya itu. Mulai dari Kiai Haji Idrus Romli, kemudian anak buahnya Ustadz Wafi, kemudian Kiai Haji Qurtubi, kemudian Kiai Haji Fahru Razi, kemudian yang muda-muda itu Zaini, Sani Uye. Semua kompak, kita harus taklid buta kepada ulama terdahulu. Ulama terdahulu di kisaran abad 8, 9, 10, 11, 12 sampai 19 sampai abad 20, Kiai-Kiai NU. Itu kan klaim Ba'alwi di abad itu, ya iyalah, karena syuhra wal istifadhah itu sudah mereka ciptakan sejak abad 8, 9, 10 dan seterusnya. Dan kita disuruh untuk mentaklid kepada ulama-ulama zaman itu. Sementara Ba'alwi gagal membuktikan ulama-ulama abad 4, 5, 6, 7 yang tidak pernah mengisbat nasab Ba'alwi. Jadi kita agak susah untuk diajak taklid buta kepada ulama-ulama yang berdasarkan husnuzon dan syuhrah wal istifadhah di abad 8, 9, 10 dan seterusnya itu. Tetapi kiai-kiai pro Ba'alwi itu terus-menerus mengajak kita taklid buta. Iyain saja, percaya saja, taklid saja pada ulama-ulama itu. Padahal taklid buta itu sudah kita bahas di video sebelumnya, sangat bertentangan dengan kemajuan Islam, pemikiran Islam. Tidak mungkin kita selama-lamanya harus taklid pada setiap permasalahan yang ada pada zaman ini. Apalagi dalam urusan nasab sudah ditemukan fakta-fakta baru, kitab-kitab yang ditemukan baru oleh Kiai Haji Imaduddin yang gagal atau tidak mencantumkan isbat Ba'alwi. Ditambah lagi kemudian tes DNA yang juga gagal menghubungkan Ba'alwi dengan keluarga Nabi. Tetapi orang-orang ini kekeh harus taklid buta, harus menutup pemikiran baru, harus menutup argumen-argumen baru dan kembali kepada pendapat ulama lama yang hidupnya di rentang abad 8, 9, 10 dan seterusnya, yang menerima informasi keturunan Nabi itu berdasarkan husnudon dan syuhrah wal istifadhah oleh ulama-ulama di rentang zaman itu, bukan di abad-abad 4, 5, 6 dan 7. Maka perjuangan mereka itu kompak untuk mengajak taklid buta dan hanya memegang kitab-kitab dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal ilmu nasab ini bukan akidah. Apapun akidahnya, kalau ilmu pengetahuan ini benar, ya diambil. Tetapi pro Ba'alwi hanya mengharuskan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah seolah-olah ini kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal pembahasan nasab ini adalah ilmu pengetahuan. Genealogi ini, catatan sejarah ini, walaupun ditulis oleh Syiah sekalipun, tetap dia bernilai sejarah. Jadi dua argumen pro Ba'alwi harus taklid buta ke ulama abad 8, abad 9, abad 10, dan yang kedua harus kitabnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, tentu ini menang-menangan, ngeles-ngelesan dan semua menyalahi keilmuan Islam. Dan kekompakan yang paling menggelikan adalah mereka sama-sama menuduh Syiah, sama-sama menuduh Wahabi. Kompak nih, mirip seperti junjungan mereka yang gemar menuduh sesat, Syiah, Wahabi, kafir kafir dan lain-lain. Itulah ciri kehabisan argumen itu. Jadi alih-alih menjawab permasalahan sekarang, mereka justru mengajak taklid buta, mengajak hanya kepada kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menuduh Syiah dan
sesat dan Wahabi kita-kita ini. Jadi para netizen akhirnya bisa memilih mana yang akan kita pegang. Apakah teori jumud, taklid buta, kemudian fanatik ahlus sunnah wal jamaah untuk buku-buku pengetahuan umum, ataukah pencerahan yang diberikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa kita harus lebih jauh lagi kepada ulama-ulama abad 4, 5, 6, dan 7 yang tidak mengisbat ba'alwi, dan kemudian untuk buku-buku pengetahuan umum kita boleh mengambil dari mana saja. Yang penting bukan akidahnya yang kita ambil, tetapi keterangan sejarahnya yang kita ambil, keterangan genealogi, keterangan silsilahnya yang kita ambil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah gugatan yang sah yang merupakan hak dari setiap muslim untuk mempertanyakan mereka yang mengaku keturunan Nabi, untuk bisa membuktikan kepada kita dengan pembuktian yang nyata, dengan hujah yang meyakinkan. Tetapi kalau tidak, mohon maaf, pengakuan Anda kami tolak. Begitulah kira-kira. Karena apa? Karena efek pengakuan yang tidak terbukti ini sungguh sangat besar bagi bangsa Indonesia. Berapa banyak orang Indonesia yang tertipu dengan tampilan-tampilan saya cucu Nabi, saya keturunan Nabi, yang didawir-dawirkan, yang dikapitalisasi menjadi kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan duniawi, ketenaran, popularitas, dan penghambaan orang-orang pribumi terhadap mereka ini. Dan kita juga memperjuangkan agar dongeng-dongeng, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita hiperbolik, glorifikasi ba'alwi ini bisa segera kita bersihkan, bisa segera kita hilangkan kembali kepada Islam-Islam yang murni, yang tanpa cerita-cerita halu seperti itu. Inilah yang kita perjuangkan. Jadi mereka-mereka yang pro ba'alwi sebenarnya anti terhadap pencerahan ini. Mereka ingin agar tetap ba'alwi ini eksis dan praktek-praktek pemujaan, penghambaan ini tetap ada. Mudah-mudahan kita bisa melenyapkan ini semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.